Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan dan dosa atas perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia ini. Allah Ta'ala tidak akan menghukum orang yang telah bertaubat, karena orang itu telah kembali kepada ketaatan dan penghambaannya. Sedangkan orang yang masih terus-menerus tetap melakukan dosa lain yang sejenisnya, atau malah lebih besar lagi, tidak dapat dikatakan telah kembali kepada ketaatan, dan tidak pula telah taubat dengan taubat nasuha. Lalu bagaimana Allah akan mengampuni manusia yang telah berbuat dosa? Simak kisahnya dalam video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini, agar mendapatkan informasi pembahasan materi terbaru dari kami. Berikut adalah pintu masuk ampunan yang wajib kita lakukan, agar dengan rahmatnya maka Allah mengampuni. 1. Istighfar. Allah telah berjanji akan mengampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa hambanya selama ia melakukan istighfar dengan sungguh-sungguh. Allah berfirman yang artinya, dan tidaklah Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun istighfar. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk terbaik di sisi Allah dan dosanya yang telah lalu dan akan datang telah diampuni. Namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih beristighfar sebanyak 70-100 kali dalam rangka pengajaran kepada umatnya, dan supaya meninggikan derajatnya di sisi Allah. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, aku sungguh beristighfar pada Allah dan bertaubat padanya dalam sehari lebih dari 70 kali." Hadis riwayat Bukhari nomor 6307. Dalam hadis lainnya juga disampaikan dari Al-Aghor Al-Muzani, yang merupakan sahabat Nabi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika hatiku malas, aku beristighfar pada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali." Hadis riwayat Muslim nomor 2702. Maka dari itu, kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus memperbanyak istighfar untuk menghapus dosa dan kesalahan yang kita lakukan setiap harinya, baik yang sengaja maupun tidak dan yang tidak kita sadari. 2. Taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan, kejujuran, kemurnian, dan ketulusan hanya karena Allah Ta'ala, serta yang terlepas dari cacat dan celah. Taubat nasuha yang menjadi penyesalan sekaligus menjadi titik akhir seseorang untuk tidak mengulangi dosa di masa selanjutnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya. Mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.'" Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Menghindari dosa untuk saat ini. Menyesali dosa yang telah lalu. Bertekad tidak melakukannya lagi di masa akan datang, itu yang harus dilakukan. Lalu jika dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka kita harus menyelesaikannya dan meminta kerelaannya. 3. Sholat taubat. Sholat taubat merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, sebagai cara untuk memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Sholat ini dapat dilakukan kapan saja ketika kita menyadari kesalahannya dan ingin kembali pada jalan yang diridai Allah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mensunahkan salat taubat ketika seseorang benar-benar ingin bertaubat. Hal ini berdasarkan hadits Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba melakukan dosa kemudian ia bersuci dengan baik, kemudian berdiri untuk melakukan salat 2 rakaat kemudian meminta ampun kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuninya." Kemudian beliau membaca ayat ini, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Quran Surah Ali Imran ayat 135. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 406, Abu Daud nomor 1521, dan Ibnu Majah nomor 1395. 4. Melakukan amal kebaikan. Pintu masuk jalan ampunan Allah juga dapat melalui amalan-amalan kebaikan seperti sholat, puasa, zakat, wudhu, sedekah, dan ibadah lainnya. Amalan kebaikan tersebut jika dilakukan dengan penuh ketaatan dan keikhlasan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat.
Allah berfirman yang artinya, dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surah Hud ayat 114. Banyak hadis yang menjelaskan untuk mendapatkan ampunan Allah dengan cara ini. 5. Musibah. Musibah yang menimpa seorang muslim, apapun bentuknya, akan menjadi pelebur dosanya. Itu akan terjadi bila orang yang tertimpa musibah sabar dan ikhlas atas musibah yang menimpanya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surah Asy-Syura ayat 30. Bahkan musibah seperti sakit, rasa lelah berikhtiar, kehilangan seseorang, kekurangan harta, dan lainnya menjadi penyebab bergugurnya dosa-dosa. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu musibah berupa rasa sakit yang tidak kunjung sembuh, rasa capek, rasa sakit, rasa sedih, dan kekhawatiran yang menerpa melainkan dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Muslim nomor 2573. Dalam riwayat lain juga dijelaskan dari Muawiyah, ia berkata bahwa ia mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah suatu musibah menimpa jasad seorang mukmin dan itu menyakitinya melainkan akan menghapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Ahmad 4 halaman 98. 6. Doa. Doa adalah saripat atau inti dari ibadah yang dilakukan seorang hamba, dan juga menjadi senjatanya orang beriman. Doa juga menjadi salah satu pintu jalan pengampunan dari dosa-dosa dan kesalahan. Allah Ta'ala berfirman ing arinya, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, ya Tuhan kami beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Quran Surah Al-Hasr ayat 10. Banyak sekali doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memohon ampunan Allah. Salah satunya adalah yang disampaikan dalam hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya berdoa dengan doa ini. Allahumma gfirli, khotiati, wa jahli, wa israfi fi amri, wa ma anta alamu bihimini. Allahumma gfirli ma qadamtu wa ma akhortu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta alamu bihimini. Anta muqaddimu wa anta muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Artinya, wahai Rabbku, ampunilah kesalahanku, kebodohanku, dan melampaui batas dalam urusanku seluruhnya, dan juga apa yang lebih Engkau ketahui daripada diriku. Ya Allah, ampunilah kesungguhanku, dalam dosa, sendagurauku, kesalahanku, kesengajaanku, dan semua itu ada pada diriku, yang ada atau yang mungkin ada. Ya Allah, ampunilah apa yang telah aku lakukan dan apa yang akan aku lakukan, apa yang aku rahasiakan dan apa yang aku tampakkan, dan apa saja yang lebih Engkau ketahui daripada diriku. Engkaulah yang mendahulukan dan Engkaulah yang mengakhirkan, dan Engkau yang maha kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Bukhari nomor 6399 dan Muslim nomor 2719. 7. Zikir. Zikir dilakukan umat muslim dengan mengingat nama dan sifat Allah, serta memuji, mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak layak baginya. Allah Ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 35. Sebaik-baik zikir adalah dengan hati dan lisan. Jika zikir dengan hati saja, maka itu lebih baik daripada zikir yang hanya sekedar di lisan. Karena zikir hati membuahkan marifah, mahabbah cinta, serta menimbulkan rasa malu, takut, dan semakin mendekatkan diri pada Allah. Sedangkan zikir yang hanya sekedar di lisan tidak membuahkan hal-hal tadi. Demikianlah pintu jalan mendapatkan ampunan dari Allah yang wajib kita jalankan. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.